Oke, kali ini aku akan terusin alur cerita dari manual I Copy Talent part 16. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Yetian dan Yueling ingin melawan bis penjaga harta karun yang diincar Yueling. Mereka pun sudah sampai di lokasinya. Kau lihat goa itu, Heavenly Soul Flower dan bis ruang ada di sana. Yetian bertanya apa yang akan kita lakukan. Aku bergerak duluan, dan jangan khawatir, kau hanya perlu beberapa waktu untuk menyiapkan formasinya. Tunggu sampai formasinya siap, lalu kita pancing dia keluar. Tapi di dalam goa, bis yang sebelumnya tidur nyenyak mulai terbangun. Dia membuka matanya. Yetian yang ada di luar pun sudah merasakan niat membunuhnya. Ada sebuah portal merah yang muncul. Yetian menoleh ke belakang dan melihat sosok bis yang sudah terbang melihat keduanya. Kita ketahuan, ini adalah bagian dari bakat ruang, kemampuan persepsi. Bis itu mendengus melihat dua orang yang akan menjadi santapannya. Bakat turunannya tingkat apex, ada juga bakat ruang menengah dan bakat raksasa tingkat menengah. Yetian yang baru melihat bakat ruang begitu mengaguminya. Aku akan memancing dia. Yueling, kau siapkan formasinya. Yueling paham dan akan menyerahkan itu ke Yetian. Yueling bergegas menjauh dari lokasi. Bis itu mulai menyerang dengan cakar tajamnya. Yetian tidak sempat menghindar dan terkena sayatan di dadanya. Dia berteleportasi. Ini memang berbeda dari bakat kecepatan. Kelelawar itu berhasil memukul Yetian dan Yetian terbang jatuh ke tanah. Yetian berdiri, kalau begitu ayo bersenang-senang. Yetian menggunakan bakat penyembuhan tingkat apek, semua lukanya sudah sembuh total dan sudah mengeluarkan senjatanya. Sementara itu, Yueling yang ada di posisi mulai menyiapkan formasi. Di dalam hati dia meminta Yetian bertahan. Kelelawar itu sudah mulai mengepakkan sayapnya dan dengan bakat ruang, dia berteleportasi. Yetian bersiap akan kedatangannya yang ternyata kelelawar itu berpindah ke belakang Yetian. Yetian segera menggunakan bakat kecepatannya. Tendangan kelelawar besar itu sudah sampai, tapi tidak mengenai Yetian. Bukan cuma kau saja yang cepat, bakat kecepatanku juga tidak buruk. Kelelawar itu tidak tinggal diam, dia langsung dengan teleportasi bergerak maju ke depan Yetian. Yetian yang mempunyai refleks cepat bisa melihat cakar bis itu yang sudah sampai di samping matanya. Dengan cepat Yetian melompat dan menepi serangan kelelawar itu. Keduanya pun adu serangan. Yetian dengan belatinya berhasil menahan setiap serangan dari kelelawar itu. Yueling, berapa lama lagi formasinya siap? Kata Yueling, 3 detik lagi. Yetian melihat portal teleportasi di depannya. Yetian panik, musuhnya ini hilang dari pandangannya. Kelelawar itu ternyata berada di atas Yetian. 2 detik, Yueling menatap khawatir Yetian. 1 detik, Yetian dengan bakat kecepatan berhasil memprediksi serangan itu dan menendang wajah besar kelelawar. Yueling mengatakan Forbidden Air Formation, terbukalah. Yueling menyentuh tanah. Formasi plate sudah mulai terbuka di atas tubuh kelelawar itu dan mulai mengeluarkan lingkaran formasi. Dan formasi itu ada beberapa tingkat dan mulai menahan pergerakan bis kelelawar. Yueling menghela nafas lega sambil berjalan mendekati kelelawar itu yang sudah tidak bisa bergerak. Kelelawar itu menggunakan bakat Giant yang bisa membuat tubuhnya membesar 2 kali lipat. Kelelawar itu bisa bergerak lagi, walaupun formasinya masih terpasang. Yueling panik, itu adalah bakat Giant-nya, dan gawat, formasi plate sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi. Yueling menyuruh Yetian, sekarang. Yetian dengan bakat kekuatan sudah maju dan menebas rahang bis hingga kepalanya sampai terputus. Yetian juga menggunakan Shadow Knife. Yueling melihat hasil Yetian mengalahkan kelelawar itu yang ada di depannya, dan kelelawar ini mati dengan sekali serangan saja. Formation plate terjatuh dan hancur. Yetian turun mengambilnya.
Katanya sayang sekali item sebagus ini hanya bisa dipakai sekali saja. Yueling berlari mendekatinya. Jujur padaku, apa kau menyembunyikan kekuatanmu? Bagaimana kau bisa membunuh? Bagaimana kau bisa membunuh kelelawar itu dengan sekali serangan? Yetian menjelaskan dia hanya menjadi besar saja, jadi aku lebih mudah menyerangnya, dan ini juga berkat bantuan formasi ini. Ngomong-ngomong, ayo kita lihat berapa banyak Tianhun Flower. Nama Cinanya dari Flower Heavenly Soul. Yang tersisa itu yang lebih penting. Yueling kesal, jawaban tidak memuaskan. Jangan coba-coba menyembunyikannya dariku, aku pasti akan membongkarnya nanti. Yueling berlari bersemangat menuju ke dalam gua. Ini sudah 20 tahun, kuharap masih tersisa beberapa. Kalau tidak, aku pasti akan mengecewakan Yetian. Sementara itu, Yetian tampak sedang memasukkan tubuh escape bed ke dalam kantong ruang. Hehe, aku akan mendapatkan banyak uang. Mungkin Yetian di sini juga ingin menjaga tubuh monster itu tetap utuh, agar bisa mengcopy bakatnya. Karena kalau dibiarkan begitu saja, dan akan tinggal tulang saja, skill copy miliknya tidak akan bisa digunakan kalau tubuh mangsanya tidak utuh. Sampai di dalam gua, Yueling melihat kalau masih ada 8 bunga Tianhun. Yueling menghitung berapa banyak dan senang ada 8. Dan ini cukup untuk dibagikan. Yueling segera mencabut semua bunga Tianhun dan bilang akan membaginya 2 ke Yetian. Yetian juga sudah masuk ke dalam melihat-lihat sekitar gua itu. Kenapa gua ini mempunyai bau yang familiar? Yueling mendatanginya dan memberikan bagian Yetian 4 bunga Tianhun. Yetian berterima kasih dan menerimanya. Aku benar-benar panen besar kali ini. Yetian kembali menyium bau yang familiar dan dia ingat ini adalah bau tanaman spiritual yang pernah diberikan oleh keluarga Xiaojin yang meningkatkan bakat kopinya. Dan Yetian yakin bunga itu ada di sini. Yueling bertanya apa yang dilakukan Yetian. Kita sudah mendapatkan Tianhun Flower. Kau tidak keluar. Kalau kau terburu-buru duluan saja, aku akan menyusul. Bunga Tianhun belum cukup memuaskanmu. Keserakahan adalah tabu saat berburu harta karun. Apa kau tidak mengerti prinsip cukup adalah cukup? Ceramah Yueling tidak didengar Yetian. Yetian terus melakukan apa yang dia lakukan. Yetian berhenti sepertinya ada di sini. Yetian menyiapkan tinjunya dan ditambah bakat kekuatan. Pukulan Yetian menyentuh dinding gua itu dan membuat Yueling panik. Apa yang dilakukan Yetian? Pukulan Yetian membuat dinding itu hancur dan runtuh. Yueling menuju ke sana dan kaget saat mengetahui ada jalan rahasia di gua ini. Tentu saja selalu ada jalan lain. Yueling dan Yetian masuk ke dalam. Yueling kaget dengan apa yang dia lihat, karena dia melihat ada bunga bercahaya di tengah kolam kecil. Katanya itu adalah ground gold lotus. Yetian tersenyum senang. Itu dia. Yetian bertanya apa Yueling tahu. Yueling mengatakan sedikit mengetahuinya. Tanaman ini bahkan lebih langka dari bunga Tianhun dan harganya 5 kali lipat darinya. Tapi sayangnya tidak ada pasar untuknya. Bagaimana bisa ada harga tapi tidak ada pasar? Ground Gold Lotus bekerja berdasarkan bakat bawahan seseorang, tapi dia tidak membuat peningkatan pada bakat bawahan itu. Dia hanya membuat pola baru pada bakat bawahan. Apakah pola baru itu bisa dipelajari atau tidak? Itu tergantung pada bakat bawaan itu sendiri. Contohnya, orang dengan bakat kecepatan lightning. Sebenarnya dia tidak mempunyai efek, tapi ada kemungkinan dia akan menjadi kemampuan yang sangat berguna, tapi kemungkinan itu 1:1000. Orang kaya mungkin mau membelinya hanya untuk mengetes keberuntungan. Jadi itulah kenapa harganya mahal tapi tidak ada pasarnya. Pola baru, bakat bawaanku adalah bakat kopi. Apa pola baru yang bisa dibentuknya? Yetian penasaran dengan itu. Yueling, bagaimana kalau
aku berbisnis denganmu. Yetian bersiap dan segera melompat dan dengan tepat mencabut Ground Gold Lotus. Yueling kaget dengan apa yang dilakukan Yetian. Yetian sudah kembali ke Yueling dan Yueling bertanya kenapa Yetian mengambilnya tanpa izin. Aku punya bagianku juga, jadi jangan kau makan sendiri. Jangan takut, Lotus ini 5 kali harga bunga Tianhun. Apa kau mau menukarkan setengah milikmu itu dengan 3 bunga Tianhun? Bagaimana? Yueling kaget, 3 bunga Tianhun itu jauh lebih mahal dari Ground Lotus dan mayat Black Wolf itu. Apakah Yetian baik-baik saja? Yueling tertawa dalam hati, sebagai pedagang, aku harus memberi dia pelajaran. Karena kau sudah banyak membantu, aku akan memberikannya padamu. Yetian sudah menyerahkan 3 bunga Tianhun itu dan berterima kasih. Kok cuma 3? Kan Yetian mempunyai 4. Mungkin yang satu buat adiknya Yeyu. Dan Yetian pun tidak membutuhkan bunga itu. Yueling senang menerima itu dan dia untung banyak. Totalnya dia mendapatkan 7 bunga Tianhun dan seharusnya ini cukup sebagai bahan negosiasi dengan orang itu. Setelah itu terlihat Yetian sedang bermeditasi. Ground Gold Lotus sudah ada dan dia siapkan. Yetian menyerap semua energi yang ada pada bunga itu dan tak selang beberapa lama sistem muncul. Selamat, fungsi kopi kedua berhasil diaktifkan. Kopi kedua berarti Yetian bisa mengkopi 2 kali setiap bulannya. Tentu saja itu adalah kabar yang sangat baik. Itu luar biasa. Dan Yetian begitu menyukai peningkatannya. Aku akan mencoba jangkauan bakat kopiku juga. Yetian sudah menggunakannya dan ternyata itu meningkat sampai 500 meter jauhnya. Kalau ada bakat dalam 500 meter, Yetian bisa mengkopinya. Itu peningkatan luar biasa. Kemampuan kopi 2 kali sebulan ditambah jarak 500 meter. Jangankan 3 bunga Tianhun, bahkan 10 bunga pun tidak akan pantas untuk mendapatkan peningkatan ini. Dan selanjutnya, Yetian mengeluarkan sesuatu dari kantong luar. Itu adalah kelelawar dengan bakat ruang sebelumnya. Dan Yetian mengkopi bakat ruang menengah milik kelelawar itu. Dan tanpa tunggu lama, Yetian langsung menggabungkan itu dengan tubuhnya. Dan sekarang Yetian mempunyai bakat ruang baru. Oke, sampai sini dulu ya ceritanya. Terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye.